without evidence they put in jail 20 years. Ya, saya convince prosecutor sama judge. Ya akhirnya itulah happy ending. I win. Selamat datang kembali di Quotient TV. Hari ini saya akan membahas kasus Jessica yang sempat menghebohkan Indonesia. Majelis Hakim Peradilan dari tingkat PM, PTMA semua berkesimpulan dan memutuskan bahwa Jessica bersalah membunuh Mirna, walau pengadilan tidak bisa mendapatkan dua alat bukti lainnya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan ayah Mirna yang menyebut ia berhasil mempidanakan Jessica walau tanpa alat bukti. Lalu, apakah ini benar undang-undang pidana? Ada pada pasal 183 KUH pidana yang berisi bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah yang memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Jelas bahwa dalam mempidanakan seseorang, hakim harus ada dua alat bukti dan keyakinan hakim. Kata penting di sini adalah kata dan, yang berarti harus ada kedua syarat tersebut. Dan berbeda dengan atau. Atau masih membolehkan jika hanya ada salah satunya. Tapi kata dan adalah harus dua-duanya. Ada dan terpenuhi. Jadi sesuai pasal 183 KUHP jelas dan nyata hukum telah dilanggar. Dan putusan Jessica tidak konstitusional. Saya tidak menyatakan bahwa Jessica tidak bersalah. Namun belum ada dua alat bukti yang cukup untuk menjerat Jessica. Kunci permasalahan ini adalah kerjaan polisi dan penyidik yang belum maksimal. Di kepolisian, penyidikan adalah tugas polisi untuk mencari alat bukti guna mencari tersangkanya. Sesuai KUHP, definisi penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Disinilah penyidikan dilakukan oleh kepolisian terkesan asal-asalan dan memaksa untuk mempidanakan seseorang walau tidak sesuai dengan hukum dan belum cukup bukti untuk menjatuhkan pidana. Seharusnya penyidik mencari dua alat bukti terlebih dahulu dan tidak sembarangan menahan seseorang. Waktu berjalan dan membatasi penyidik yang belum mendapatkan alat bukti. Diduga penyidik memaksa jaksa untuk mem-P21 walau tidak dengan dua alat bukti. Lalu, apakah jaksa mem-P21 kan karena ingin mendorong dan menyelamatkan muka Polri? Diduga akhirnya jaksa menuntut terdakwa yang belum cukup alat bukti dan memaksa hakim untuk membantu kejaksaan. Alhasil, majelis hakim memutus bersalah padahal ini melanggar pasal 183 KUH acara pidana. Sama seperti kasus pemalsuan ayah saya, belum ada alat bukti yang cukup sehingga majelis hakim memaksakan untuk menggunakan putusan Meli dan Budi sebagai alat bukti. Padahal putusan Meli dan Budi adalah jurisprudensi dan yurisprudensi, bukanlah salah satu dari 5 alat bukti sesuai KUHP. Yurisprudensi dikenal dalam sistem hukum common law dan bukan di Indonesia. Dalam kasus pemalsuan ayah saya tidak ada alat bukti surat KTP palsu yang katanya dipalsukan. Semua surat adalah fotokopi. Padahal sesuai pasal 1888 KUH Perdata, bukti surat fotokopi jika tidak dapat ditunjukkan aslinya tidak ada kekuatan pembuktiannya. Tidak ada salah satu saksi pun mengatakan ayah saya ikut serta melakukan pemalsuan. Bahkan saksi ketua RT lah udah ngaku memalsukan KTP. Bahkan ketua RT tidak kenal dan tidak pernah ketemu Alvin Lim. Kasus yang direkayasa seperti ini menunjukkan kesewenangan oknum aparat penegak hukum yang mempidanakan seseorang bukan karena adanya dua alat bukti sebagaimana isi pasal 183 KUH acara pidana. Namun sayangnya karena oknum mafia hukum selain saling melindungi, belum ada aturan hukum yang menghukum dan membuat sanksi aturan kepada hakim, jaksa, polisi yang merekayasa kasus kepada masyarakat. Paling hanya bisa diajukan pelanggaran etik.
yang mana para pelaku kejahatan oleh oknum aparat penegak hukum yang melanggar aturan, contohnya Napoleon Bonaparte, setelah dipenjara karena pidana dan melanggar kode etik kepolisian, yang bersangkutan tidak dipecat dan masih bisa bekerja sebagai kepolisi. Hal ini menunjukkan contoh buruk penegakan hukum penuh kesewenangan. Akhirnya masyarakat seperti ayah saya yang gigih melawan oknum dijadikan target kesewenangan. Hanya kasus pemalsuan Alvin Lim disidangkan 2 putaran pada tahun 2017 dari PN ke PT lalu ke MA, lalu di tahun 2022 disidangkan lagi dari balik ke PN, PT lalu ke MA lagi. Bahkan ayah saya dalam kasus pemalsuan ada 2 putusan MA yang ingkrah. Nomor 873 KPID 2019 dan 125 KPID 2023. Boleh dicek. Selain ayah saya, tidak pernah ada satu kasus dengan 2 putusan yang ingkrah. Ini pun dijalankan ayah saya dengan tabah dan ikhlas, walau dalam kondisi sakit kritis. Harapan saya agar pemerintah mau berbenah dan masyarakat sadar bahwa Indonesia sedang dijajah oleh mafia hukum yang adalah bangsa sendiri. Masyarakat harus bersatu dengan aparat penegak hukum yang baik untuk melawan dan memberantas oknum aparat penegak hukum. Agar Indonesia bisa bersih dan maju, harus ada KPK yang kuat seperti ICAC di Hong Kong yang berhasil membuat kepolisian Hong Kong yang korup dan membuat Hong Kong maju seperti sekarang. Keberhasilan ICAC perlu ditiru oleh KPK, bukan malah DPR memperlemah KPK. Masyarakat harus memilih pemimpin yang bersih dan mau membantai korupsi, dan memperkuat KPK bukan malah memperlemah KPK. Atau justru membuat Polri menjadi badan superpower yang berakibat kesewenangan. Sekarang pejabat aktif Polri menjabat di berbagai bidang pemerintahan, Kumham, imigrasi, gubernur, dan lain-lain. Hal ini membuat Polri menjadi badan superpower dapat berakibat pada kesewenangan hukum. Kita harus waspada bahwa oknum mafia hukum itu nyata dan ada. Keluarga kami saat ini telah menjadi korban dan tidak menutup kemungkinan Anda semua bisa menjadi korban berikutnya. Terima kasih.